Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Tadiana batin, biasanya ini bulan Oktober biasanya ulang tahunnya tanggal 2 Oktober, cuman Masya Allah anak-anak ini giat untuk merayakannya tiap majelis. Sampai biasanya akhir bulan. Biasanya ada kue tar, cuman berhubung kita lagi diet, alhamdulillah. Jadi bentuk lain. Tapi Masya Allah ini dari Laskar Gamal, Laskar Gerakan Aswaja Malang Raya yang dipimpin oleh Habib Salim bin Aqil dan Habib Abdullah bin Salim Al-Jufri. Jazakumullah. Tapi sing ngelukis yang pasti bukan Habib Tola ini. Hah? Stempelnya. Cuman kok ketolongmu aku deh kene. Ala kulli hal alhamdulillah jazakumullah khair. Dan juga terima kasih banyak kepada para hadirin, para habaib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad, kemudian Al-Habib Salim, Al-Habib Hadi, dan juga para kiai, para habaib, para ustadz, dan para sesepuh di Janti Barat, dan para takmir, jajaran dari takmir, dan juga alhamdulillah Al-Ustadz Muhammad Effendi, Masya Allah saya beberapa kali kepingin silaturahmi sowan kenjenengan, tapi alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Semoga bisa menambahkan keberkahan buat kita semua. Dan juga ada rekan kita di Gamal, Ustadz Abror, bersama sahabat beliau Pak Dadi dan Ustadz Lutfi, Masya Allah. Ini 3 serangkai ini kemana-mana, Masya Allah. Ke Jakarta, kemana-mana. Dan berjuang bertiga. Tapi bertiganya ini, Masya Allah, punya kekuatan sepasukan penuh. Karena saling ukhuwah, saling cinta karena Allah dan Rasul. Dengan latar belakang yang berbeda. Bahkan rumahnya jauh-jauh juga, tapi ada ikatan ukhuwah, ada ikatan mahabbah. Ada ikatan cinta karena Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini ikatan yang lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada ikatan nasab sebetulnya. Ikatan darah. Kadang kita sesama saudara sedarah saja, itu masih belum begitu kuat ikatannya, tapi ketika kita ada ikatan karena Allah dan Rasul, itu luar biasa kekuatannya. Dan alhamdulillah juga kita masih dihadiri oleh Haji Saiful yang beliau munsyidnya Habib Alwi beserta penerbang dari zaman Habib Alwi dulu, Masya Allah. Dan ada regenerasi, ada putra-putranya, bahkan ada cucu kalau nggak salah ya, cucunya MTI zamannya Habib Alwi dulu, betul? Hah? Ya, Masya Allah, regenerasi sudah 3 generasi, luar biasa. Jadi dari zaman Habib Alwi dulu, Majelis Ta'lim Al-Islami didirikan oleh beliau, bersama beliau ada Haji Samsul Marhum dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali jasa ya, buat kita semua, terutama warga Malang sekitarnya. Apalagi yang nabuh bas ini, Masya Allah, habis mantan anyar kayaknya nabuhnya beda. Apa karena mantan anyar ya? Jadi ngepuir atau lain daripada yang lain daripada yang dulu. Nah, memang bujang sama beda memang ya. Ala kulli hal, ini semua kita tidak kumpul di sini karena cinta, karena mahabbah, landasannya itu. Zaman yang sudah memang akhir zaman, ini banyak sekali godaan-godaan untuk saling pecah belah di kalangan umat Islam. Umat Nabi kita Muhammad SAW itu sebetulnya satu, bukan terpecah belah, tapi satu. Pemahaman-pemahaman dalam furu'iyah ini bisa disatukan dengan usul, dengan tauhid, dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW, sesama hamba Allah, sama-sama menghadap ke kiblat kalau sholat. Kita punya perbedaan. Tapi apakah perbedaan tersebut perbedaan prinsip? Bukan.
Kalau memang perbedaan itu perbedaan prinsip atau perbedaan akidah, ya memang bukanlah dinamakan Islam. Semisal ada yang mengatakan atau meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ya bukan Islam namanya. Atau meyakini Allah itu dengan bentuk seperti manusia, ya bukan Islam namanya. Tapi ketika perbedaan itu masalah amaliyah, furu'iyah atau organisasi atau perbedaan masalah politik atau masalah apa saja, apakah perbedaan seperti itu harus mengakibatkan kita terpecah belah? Enggak. Ormas, partai semuanya ini hanya wadah. Kita di Indonesia alhamdulillah ada Nahdlatul Ulama, ormas besar, didirikan oleh habaib dan kiai. Ya, abah saya dulu juga Rois Surya, saya juga termasuk dari bagian NU PCNU Malang sekarang ini. Kemudian ada Muhammadiyah yang juga organisasi besar didirikan oleh ulama. Ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyin, ada FPI, ada yang lain-lain, semua wadah. Semua itu kan hanya wadah. Tapi mereka semuanya memang berbeda-beda baju, berbeda-beda ormas, berbeda-beda latar belakang, berbeda bendera, panji-panjinya, semuanya beda. Cuman ada satu kesatuan mereka. Apa kesatuannya? Allah dan Rasulnya. Persatuannya adalah tauhid, kesamaannya adalah tauhid. Terus kalau kita punya persamaan, kenapa kita harus mengorek-ngorek perbedaan? Kita punya persamaan yang hebat, kenapa kita harus sibuk mencari-cari kesalahan dan perbedaan? Buat apa? Buat apa kita saling mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan, mengkelirukan pihak lain dan menganggap pihak kita lebih benar ketika kita sama ketauhidannya? Bahkan lebih miris lagi kalau misalkan kita berani atau memuliakan atau menghormat orang yang tauhidnya beda. Ketika tauhidnya beda kita hormati, kita muliakan, tapi tauhidnya sama malah kita hinakan dan kita musuhi. Ini kan kebalik malahan. Harusnya kita lebih bersatu ketika kita punya persatuan tauhid. Karena tauhid ini mempersatukan siapapun. Bangsa manapun, suku manapun, karena agama Islam bukan cuma agama Arab. Agama Islam ini agama universal. Karena Islam bukan budaya, Islam adalah agama. Islam adalah agama. Karena agama maka masuk ke semua budaya, bangsa dan suku manapun. Dan ketika kita haji saja contohnya, semua etnik, mulai dari orang-orang baratnya, orang-orang Afrika, orang-orang timur, orang barat, orang manapun, mereka bersatu dengan satu kesatuan dan seragamnya podo, memakai pakaian ihram. Sama. Tidak ada pakaian ihram yang beda. Tidak ada, semuanya sama, seragam. Dan ketika panggilan sholat semuanya sama-sama bersujud menghadap ke satu titik yang sama yaitu Ka'bah. Tidak terus, ngapunten, saya tidak mau sholat menghadap sini karena saya kalau di Indonesia ngadapnya barat, maka kalau di Mekah harus ngadap barat, terus ngadap Zam-Zam. Tidak kan? Semuanya sama menghadap ke kiblat. Doanya, caranya beda-beda. Dalam mazhabnya berlainan, ada 4 mazhab yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam sholatnya, subuhnya ada yang kunut, ada yang enggak. Walhasil tapi punya persamaan semuanya. Terus ngapain? Sibuk untuk mencari perbedaan ketika kita punya persamaan sekali lagi. Ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Kita sesama warga negara, kita harus saling bersatu, saling menghargai sesama manusia, apapun agamanya, ya, apapun agamanya, kita menghargai. Kalau membenarkan, maka kita tidak boleh membenarkan agama lain, itu sudah pasti, karena lakum dinukum waliyadin, sudah. Inna dina indallahil Islam, sudah. Paten sudah, bahwa yang diridhoi sama Allah adalah agama Islam, titik. Dan agama-agama yang lain tidak diridhoi oleh Allah dan bukanlah bagian dari Islam. Jadi kita tidak boleh membenarkan agama manapun selain agama kita sendiri. Kita harus fanatik kalau masalah itu. Tapi kalau masalah hubungan sosial bermasyarakat, jangan pandang bulu. Jangan lihat agamanya apa. Misal ada tetangga kita sakit dan agamanya misalkan agama lain. Jangan kita mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa membantu karena Anda agamanya beda dengan saya. Haram malah itu. Ketika kita mampu membantu, kita mempunyai mobil, maka kita bawa ke rumah sakit segera. Dan ini sudah sering saya sampaikan di semua pengajian. Islam ini agama toleran.
Islam ini agama toleran. Apalagi torigoh-torigohnya kita, torigoh-torigoh, apalagi torigohnya habaib terutama, itu toleran. Toleran, sangat toleran sekali. Tapi pada tempatnya, bukan berarti toleran itu meyakini semua agama benar atau tidak mengatakan agama lain salah. Tidak, bukan itu namanya toleran. Kalau misalnya ada orang toleransi mengatakan semua agama sama, ya bukan toleransi namanya. Apa namanya? Pluralisme. Menyatakan semua agama sama. Padahal kalau secara mantik, kalau mengatakan semua itu benar, maka semua adalah salah. Kalau kita meyakini seperti itu bahaya juga. Nanti paginya Islam, sorenya murtad. Suka-sukanya lah tergantung sikon. Nah, Jumatan, malas Jumatan, murtad. Nanti sore balik Islam lagi, anak maulidan soalnya. Enggak besok murtad lagi. Kenapa? Podo aja kan sama agama. Malas sholat murtad, malas puasa murtad. Mulai tanggal 1 Ramadan murtad sampai kapan? Tanggal 1 Syawal. Boleh, malas puasa. Nah untuk bilang lo kayak gini. Nah, jadi kita harus menjunjung tinggi persatuan, apalagi sesama warga negara. Kita menjunjung tinggi itu dalam ranahnya. Ya. Sama-sama manusia, sama-sama warga negara Indonesia, kita saling menghormati dan saling bersatu. Apalagi sesama kaum muslimin. Sudah kita punya persamaan satu sama-sama kaum muslimin, kedua kita punya persamaan sama-sama warga negara Indonesia tercinta. Apalagi yang harus kita jadikan alasan untuk berpecah belah ketika kita punya persatuan yang hebat seperti ini. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini sebetulnya ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang berusaha memecah belah. Kelompok yang kedua, kelompok yang mau dipecah belah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berusaha menyatukan. Cuman yang miris ini kelompok yang berusaha menyatukan karena Allah dan Rasul, karena cinta, itu biasanya diserang oleh 2 kelompok ini. Musuhnya lebih berat. Kalau kelompok yang memprovokasi, musuhnya adalah yang diprovokasi. Kelompok yang diprovokasi, musuhnya adalah yang memprovokasi. Satu kelompok aja. Tapi kelompok yang berusaha menyatukan, menambal keretakan, karena Allah dan Rasul, karena melihat dari sudut ini sama-sama umat Kanjeng Nabi, itu musuhnya malah dari 2 kelompok ini. Kelompok yang ingin memprovokasi sama yang suka diprovokasi. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat banyak sekali ulama-ulama yang Masya Allah berusaha untuk menyatukan, tapi kena fitnah macam-macam. Kena fitnah dengan fitnah keji, padahal ulama Masya Allah dan dapat bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Contoh saja, satu contoh ya. Saya bukan FPI, saya NU, tapi saya bukan FPI ya. Saya itu contoh, saya ngeliat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya pernah ngantarkan Habib Rizik ke Habib Soleh, ada terus sepupu saya. Habib Soleh mengatakan, dan tidak mungkin orang bohong kalau mimpi Nabi. Dan Habib Soleh saya tahu beliau siapa. Beliau mengatakan apa? Ana mimpi Rasulullah kirim salam sama antum. Sama Habib Rizik. Orang yang dikasih salam sama Kanjeng Nabi, ini difitnah macam-macam, dimaki macam-macam, dihujat macam-macam. Bahkan ada yang berani dengan hujatan-hujatan yang ekstrim yang na'udzubillah min dzalik, tidak layak sudah. Keluar dari mulut seorang muslim menghujat seorang ulama. Kalau memang tidak cocok dengan metodenya, jangan diikuti tanpa mencaci. Begitu mestinya. Kita tidak cocok dengan kiai fulan, ya sudah jangan diikuti, tetap hormati karena dia adalah kiai, kalau adalah ulama. Tidak cocok dengan Habib fulan, ya sudah jangan diikuti tapi jangan mencaci karena dia adalah seorang Habib. Kecuali kalau jelas-jelasan ada kemungkaran di situ dan melanggar syariat. Melanggar perintah Allah, misalkan menghalalkan judi misal, atau menghalalkan khomer, kan sudah jelas-jelas fasik. Kalau ada ulama baik, hatta dari kalangan habaib sekalipun ya harus kita salahkan, oh ini salah, melanggar syariat. Tapi kalau masalah manhaj, karena beda manhaj saja ini bukan masalah. Manhaj itu ini, manhaj itu metode cara dakwah. Dan yang lebih parah lagi apa? Banyak yang berusaha mengadu domba antara perbedaan manhaj atau metode. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu alhamdulillah kita di Malang ini ada perkumpulan. Ini baru pertama kali kemarin. Dan insya Allah yang kedua kali karena mengingat. Jadi ada beberapa pemuda-pemuda dari kalangan Nahdliyin datang ke kita dan ngobrol-ngobrol.
Yang intinya mereka menyadari bahwa banyak di kalangan kiai-kiai itu yang murid dari abah saya Habib Alwi. Ya, seperti Kiai Hasyim Muzadi itu murid abah saya, Kiai Mas Tuki almarhum pernah jadi santri, Kiai Basori Alwi, Kiai Manan almarhum, Kiai Rahmat Bungkuk dan Kiai Muslimin Bungkuk juga itu banyak sekali santri-santri Al-Walid Habib Alwi. Dan juga generasinya otomatis kan kalau bahasa pondokan itu mbah guru ya, mbah guru kalau bahasa anak santri. Nah, ketika ada berusaha dari kalangan-kalangan luar provokasi-provokasi mengadu domba antara kiayat dengan habaib ini, maka ada kesadaran dari kalangan-kalangan teman-teman kita untuk ya ayo bersatu. Ayo kita menjadikan persatuan kembali, mengingat banyak sekali di kalangan kita yang hubungannya antara murid dengan guru. Dari habaib dan kiai ini sebetulnya tidak ada perbedaan. Andai kata ada perbedaan, perbedaan manhaj. Ya kan? Perbedaan manhaj saja. Bahkan hubungannya juga antara guru dan murid. Al-Walid Habib Alwi banyak dari kalangan kiai-kiai besar di Malang muridnya beliau. Habib Alwi belajar sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Dan juga Habib Alwi pernah belajar sama Kiai Yahya Gading. Kiai Yahya Gading. Gurunya Habib Alwi. Jadi apalah yang apa namanya? Maksudnya di kalangan dari kalangan Habib dan Kiai ini sebenarnya tidak ada masalah apapun. Cuman ini tadi loh. Apalagi di media sosial nih ya parah ya. Maka itu kita bikin wadah silaturahmi ukhuwah antara habaib dan kiai untuk menjalin komunikasi dan juga silaturahmi yang berjalan rutin setiap berapa bulan sekali. Ya kita bikin bulanan karena banyak dari kalangan kiai dan habaib yang punya jadwal hingga mencari jadwal yang barengan itu kan memang setengah mati. Jadi apa namanya kita tentukan waktunya beberapa kali dalam setahun sudah terjadwal. Nah itu untuk menjalin ukhuwah ini dan meredam fitnah-fitnah dan alhamdulillah di Malang fitnah ini tidak sampai apa ya tidak terlalu inilah masih ukhuwahnya luar biasa di Malang ini di kalangan habaib dan kiayat masya Allah karena sama satu sumber ya, satu sumber sama apalagi di kalangan habaib kita ini sekarang banyak jalinan hubungan dengan orang-orang Indonesia pribumi ini adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Banyak di kalangan kita ini yang ibu, garis dari ibu adalah orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi. Ya. Seperti abah saya Habib Alwi. Habib Alwi ibunya orang Melayu. Ibunya beliau orang Melayu. Jadi banyak seperti itu. Maka itu di kalangan sadah, di kalangan orang Arab ya, penyebutan pribumi itu kan khol, akhwal, jamak dari khol. Apa? Khol ini. Nah ini juga ada provokasi. Yang lucu apa? Provokasi mengatakan akhwal itu sebutan penghinaan bagi orang pribumi dari orang Arab. Ini kan orang yang di samping mungkin tidak pernah belajar bahasa Arab ya. Tidak pernah belajar sorof ya. Tidak pernah belajar bahasa Arab. Kemudian dia memang berusaha untuk memicu fitnah dan berusaha untuk memicu provokasi. Padahal sebutan akhwal ini sebutan kehormatan. Apa? Saudara ibu, Pak Lek, Pak D. Kalau bahasa kita, paman dari ibu, itu akhwal, jamak dari khol. Ya. Itu kan saudara ibu, lah saudara ibu ini kan gelar kehormatan, karena kebanyakan dari ibu-ibunya orang-orang habaib di Indonesia ini rata-rata adalah orang-orang lokal, orang-orang berbumi, orang-orang Madura, Sunda, Jawa, Kalimantan, Melayu dan lain sebagainya. Maka itu sebutan akhwal ini sebutan kehormatan. Pak Lek, Pak D, kalau bahasa kita atau Bulek, Bude kan. Nah itu, ini kenapa hubungan, kenapa habaib di Indonesia ini terutama orang Arab di Indonesia ini langsung menyatu dengan pribumi? Ya karena ini tadi, hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Dan disatukan juga dengan tauhid. Ya, disatukan juga dengan tauhid. Nah ini, walhasil sekali lagi, kita harus memikirkan bahwa nanti kita ini akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Kita menjadikan apa umatnya Kanjeng Nabi ini kita bertanggung jawab. Kita termasuk kelompok yang pertama untuk memprovokasi, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Nabi karena telah memecah belah umatnya. Kita di kelompok yang kedua mau diprovokasi, maka kita menjadi kelompok yang nanti juga akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi akan marah dengan kita. Tapi ketika kita berusaha menjadi kelompok ketiga untuk bersatu, menyatukan, untuk ukhuwah,
Apapun perbedaannya tetap ada ukhuwah. Dalam masalah amaliyah kita punya ranah-ranah rumah tangga sendiri-sendiri, tapi dalam masalah tauhid kita punya persamaan. Kita akan bangkit ketika membela tauhid, kita akan bangkit ketika membela negara kita. Kita akan sama-sama bersatu ketika membela NKRI, ketika membela agama Islam, ketika membela Kanjeng Nabi, kita akan bersatu. Tapi ketika kita beramaliyah, maka kita amaliyah nafsa-nafsi, kita punya rumah tangga sendiri-sendiri, dan kita berusaha untuk menyatukan, maka Nabi akan memandang kita dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta. Karena kita telah menyatukan dan kita telah berjuang untuk menyatukan apa yang telah disatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita harus ingat juga pertama kali program Nabi ketika di Madinah adalah mempersatukan antara beberapa kelompok yang berkarakter berbeda, Ansor dan Muhajirin. Bahkan di Ansor sendiri ada kelompok Aus dan Khazraj yang sama-sama suka perang zaman dahulu. Disatukan dengan Islam, disatukan dengan tauhid. Bukan tanpa godaan, ada godaan, pernah ada provokasi, cuman karena ketauhidan mereka lebih kuat, cinta kepada Nabi lebih hebat, maka itu segera teredam. Terus kita mau merusak program pertama Kanjeng Nabi di Madinah. Bagaimana nanti kita berhadapan dengan Nabi, bagaimana marahnya Nabi dengan kita, naudzubillah. Padahal jasa Nabi ini kalau kita baca maulid tiap hari tidak bakal bisa kebales jasa Nabi. Malah kita balasnya dengan merusak program Nabi dengan pecah belah umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan moga-moga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Zahir, batin, dan moga-moga kita tetap bersatu, dan moga kita di negara kita menjadi negara kita semoga bisa menjadikan negara yang barokah, negara yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negara yang aman, yang makmur, yang sentosa, negara yang menjadi kebanggaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kita semua nanti di yaumil qiyamah bisa masuk bersama-sama ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat.